Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Atakwa dengan NIM akhir 018 dari kelas Oceanografi B. Saya di sini akan melanjutkan pengolahan FET yaitu dengan menggunakan metode SMB. Pertama-tama kita harus mempersiapkan Excel ini terlebih dahulu, Excel template-nya. Kemudian Excel data 3 bulan masa peralihan sesuai dengan pembagian saya, sama Excel FET yang kita olah kemarin. Oke, langsung saja. Untuk yang sheet pertama ini kita masukkan data FET kita. Ini langsung saja kita copy. Ini Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Pastenya disesuaikan, dipasin paste values. Oke, karena ini FET-nya udah ada rumusnya, jadi dia akan menyesuaikan nilainya. Oke, untuk arah dominannya saya arah dominan utara. Arah angin dominan utara. Kemudian kita ke sheet kedua, itu yang tabel 3. Pertama-tama kita masukin tanggalnya terlebih dahulu, dimana saya masa peralihan 1 di tahun 2012, yaitu tanggalnya 01/03 Maret 2012. Kita isi tanggal kedua terlebih dahulu, kemudian kita turunin ke bawah 2012. Nah, ini kita blok, kita turunin ke bawah sampai ke akhir dari masa peralihan 1, yaitu bulan Maret tanggal 30-an. Oke. Oke, sini. Kemudian untuk waktunya, yaitu sesuai dengan yang ditentukan, yaitu 00.200, 06.200, 18.200, sama 12.200 sama 18.200. Kita samain aja, mungkin pakai rumus ini sama dengan B2. Ini bisa kita turunin sampai ke bawah, bisa kita cek. Nah, dia menyesuaikan sama yang kiri. Kemudian untuk derajat kita lihat di sini, derajat dia sesuai sama arah ini. Kita ke Excel yang ini, peralihan arah ini kita Ctrl C aja. Bentar, iya bener. Kemudian kita paste value di sini, paste value. Oke, kemudian untuk yang arah dia dari mata angin, kita ke sini, kemudian kita ke mata angin ini, kita Ctrl C, kemudian kita ke sini, kita paste value di arah ini 1, 2, 3. Oke, untuk UL note dia dari kecepatan dalam knot. Kita ke yang Excel tadi, berhubung ini belum ada, mungkin belum diturunin ya. Nah, ini bisa diturun aja, bisa kita cek sampai pas bawah. Oke, dan kita ke atas, kita copy, Ctrl C, kemudian ke sini kita Ctrl value, paste value, kemudian untuk UL meter per second juga sama, yaitu kecepatan ya, meter per second. Dari tabel ini kecepatan meter per second ini, atau Ctrl C, kemudian kita paste value di sini, paste value. Oke, untuk nilai RL ini belum diketahui, dia diketahui dari interpolasi. Kita ke interpolasi, ini ada tabel UL, ada kolom UL, kita masukin aja UL yang meter per second. UL meter per second ini kita Ctrl C, kemudian kita paste value di sini, paste value. Oke, bisa kita cek untuk 4,1 dia berada di antara 0 sampai 5.
ya yang meter per second ini ya. Berarti dia 0, batas bawahnya 0, batas atasnya 5. Kemudian untuk yang CD, dia itu batas atas sama batas bawah setelah ini ditarik kemudian ditarik lagi ke kiri. Saya udah tarik tadi, kita sesuaiin apa, untuk CD-nya dia di antara 1 sampai 1,5. Nah, dia hampir serupa sama yang oranye ini, cuma sedikit lebih ke atas. Untuk ukurannya dari titik 1 ini, dari batas bawah ini sampai ke titik saya, itu sekitar 3,2. Kita masukin di sini 3,2. Nah, untuk seterusnya dia caranya sama. Misalkan untuk 4,7 dia juga sama di antara 0, di antara 0 sampai 5. Kemudian untuk CD-nya bentar, juga hampir sama, yaitu antara 1 sampai 1,5. Kemudian bisa saya ukur itu sekitar 2,9. Kemudian cara yang sama saya lakukan sampai data terakhir, data ke 365. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya ini saya percepat aja, saya pause. Setelah kita masukkan semua data-datanya dari A, B, C, D, dan X ini, kita bisa mencari nilai RL-nya dengan menggunakan rumus interpolasi. Rumusnya adalah sama dengan nilai C, ini rumusnya, ditambah dengan nilai X, kurang 2 kali aja, X min A, kurung, kemudian dikali dengan nilai D min C, kurung, kemudian dibagi dengan nilai B min A. Kita bisa enter, kemudian bisa kita turunin sampai ke bawah, bisa kita cek data ke yang bawah. Nah, dia sama ya. Oke, kemudian kita bisa kembali ke tabel 3 ini untuk mengisi nilai RL ini. Karena tadi sudah kita lakukan interpolasi, kita bisa salin aja nilai RL-nya, Ctrl C, kemudian kita paste value di sini. Oke, setelah itu kita bisa mencari nilai UW dan UA. Rumusnya ini, UW sama dengan nilai dari RL dikali dengan nilai dari UL yang meter per second. Kita enter, kemudian untuk nilai UA itu sama dengan nilai dari UA sama dengan 0,71 dikali dengan nilai UW ini dipangkatin 1,23. Bisa kita enter. Oke, kemudian untuk nilai fatnya dia 200 km. Jadi untuk dijadikan meter kita perlu mengalinya dengan 1000. Oke, setelah itu bisa kita cari nilai H0 dalam meter. H0 rumusnya yaitu 5,112 dikali dengan 10 pangkat min 4, kemudian dikali dengan nilai UA yang meter per second ini dikali dengan nilai Fat dalam meter, kemudian dipangkatin
dipangkatin 0,5 0,5 saat kita tutup kurung. Bentar. Ini bisa kita kasih tambahan kurung lagi biar lebih aman, kemudian tutup kurung, enter. Untuk T0 rumusnya beda lagi, yaitu 6,238 dikali dengan 10 pangkat min 2, kemudian dikalikan dengan nilai UA dikali nilai Fed dalam meter, kemudian terkurung 2 kali, kita pangkatin dengan terkurungnya 1 kali, kita pangkatin dengan 0,33 terkurung, kemudian bisa kita enter. Ini bisa kita turunin sampai ke bawah. Nah, jadi kita lihat sampai ke bawah. Ini merupakan data-datanya. Kemudian kita ke tabel yang keempat. Di sini diperlukan data H0 dan juga T0. H0 sama T0 ini kita hubungkan dari tabel 3 ini. Mungkin bisa kita pakai rumus sama dengan itu aja, biar dia terhubung. Turun ke bawah, oke bisa. Dia sampai di 65 kalau nggak salah. Coba kita turun lagi. Nah, nggak bisa, berarti sampai 365 aja. Kemudian ini bisa kemudian kita ke atas terlebih dahulu. Untuk H-sort sama T-sort ini diambil dari nilai ini, kita copy aja. Bentar. Ctrl C, kemudian kita paste value di sini. Nah, kalau udah kita sortir, kalau udah kita bisa menghitung nilai HS dengan cara yang pertama, yaitu sortir data H dan T dari nilai paling besar ke yang kecil. Oke, kita sortir ke filter, kemudian ke yang ini dari besar ke kecil. Ini juga sama, dari besar ke kecil. Oke, kalau udah kita akan menghitung nilai total jumlah data atau A. Nilai A saya itu kita bisa cek, yaitu 365 dikurangi sama ini judulnya, berarti 364. 364. Oke, kemudian bisa kita sesuaikan rumusnya dengan yang ini. Hitung 33% dari nilai A ini. Karena saya 364, jadi kita rubah jadi 364. Oke, kalau udah kita bisa menghitung nilai HS dengan cara menjumlahkan data N dari data tertinggi. Jadi kita jumlahkan data ini yang H ini, maaf, kita sum nilai H ini sampai ke bawah, terkurung, kemudian kita bagi dengan yang ini, nilai hitung 33%. Nah, untuk TS juga sama, mungkin bisa kita tarik, ini J-nya harus di F64, kemudian kita tarik aja ke kanan. Nah, kita cek rumusnya, kalau udah sesuai, oke udah ya. Kemudian kalau udah selesai, berarti cukup sekian video dari saya. Jikalau ada, maaf, ini belum dikasih nomor, saya kasih nomor terlebih dahulu. Oke, udah selesai. Untuk pemberian nama filenya seperti ini.
udah saya rename tadi. Jadi cukup sekian video dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.